Halo nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yes, kemenangan aliansi bajak laut topi jerami melawan aliansi Yonko, Kaido, dan Big Mom benar-benar telah mengubah peta kekuatan besar yang ada dalam cerita One Piece. Bagaimana tidak, Luffy yang telah resmi menjadi seorang Yonko kini benar-benar telah membuktikan bahwa dirinya tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pihak-pihak tertentu, terutama oleh pihak pemerintah dunia. Jelas pada manga One Piece chapter 1057 bisa menjadi bukti nyata ketika Luffy memberikan bendera kelompok bajak laut topi jerami kepada Momonosuke. Hal ini sengaja Luffy lakukan untuk memberikan peringatan kepada siapapun yang berani melakukan ancaman ke negeri Wano, maka mereka akan berurusan dengan kelompok bajak laut topi jerami. Perlu diingat, saat ini Luffy telah memiliki dua wilayah kekuasaan sebagai Yonko, yaitu Fishman Island dan negeri Wano. Yap, seperti yang kita tahu bahwa kedua tempat ini memiliki peran penting karena baik di Fishman Island dan negeri Wano terdapat senjata kuno, yaitu Poseidon dan Pluton. Jelas hal ini juga bisa menjadi isu yang sangat sensitif, mengingat pihak Gorosei juga ketakutan apabila senjata itu bangkit kembali, apalagi kalau sampai senjata kuno tersebut dimiliki oleh pihak di luar pemerintah dunia, karena hal itu bisa menghancurkan hegemoni mereka yang telah mereka ciptakan selama ratusan tahun. Lalu sudah siapkah pemerintah dunia menghadapi perang besar yang akan terjadi? Karena seperti yang kita tahu, 4 dari 3 kaisar lautan telah dikonfirmasi mengincar harta karun One Piece. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika Yonko Bagi pun akan mengincar hal itu. Oke, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita mulai dari kekacauan yang dibuat oleh Luffy di dunia One Piece. Tentu kalian semua para fan One Piece pasti sudah mengetahui betul mengenai kekacauan apa saja yang telah dilakukan oleh sang tokoh utama bernama Monkey D. Luffy. Kekacauan pertama yang Luffy buat adalah ketika berhasil mengalahkan krokodil di Alabasta. Jelas kekalahan krokodil membuat kekosongan pada posisi sisi Bukai ketika itu. Lalu Luffy menerobos masuk ke penjara bawah air Impel Down untuk menyelamatkan sang kakak Portgas di Ace. Memang ketika itu Luffy gagal menyelamatkan Ace, tetapi ada banyak sekali penjahat kelas kakap yang memanfaatkan hal ini untuk melarikan diri, termasuk petinggi dari organisasi Revolutionary Army, yaitu Ivankov. Bahkan Kurohige pun memanfaatkan kekacauan ini untuk merekrut anggota baru di kelompok bajak lautnya yang berasal dari para tahanan Impel Down level 6. Selain itu, dengan keberuntungan yang sangat amat luar biasa, Lord Buggy berhasil mendapatkan anak buah yang tangguh dari penjara Impel Down. Mengetahui hal ini, pemerintah dunia kemudian langsung mengambil tindakan dengan menjadikan Buggy sebagai seorang sisi Bukai. Lalu pada manga One Piece chapter 581, Sengoku pernah mengatakan apabila ada penjahat level 6 di suatu negara, maka rakyatnya dalam bahaya yang sangat serius. Dan kekacauan yang dibuat oleh Luffy serta para aliansinya setelah itu adalah mengalahkan 2 Yonko di negeri Wano. Jelas kekalahan Kaido dan Big Mom secara tidak langsung telah membuat kekacauan yang masif di dunia One Piece. Karena seperti yang kita tahu bahwa ditunjuknya Buggy menjadi seorang Yonko ibarat sebuah blunder bagi pihak pemerintah dunia. Ya, Buggy dengan sangat mengejutkan menciptakan sebuah organisasi Cross Guild untuk melawan pemerintah dunia dengan cara memberikan bounty kepada para angkatan laut. Perlu diingat, Crocodile dan Dracul Mihawk saat ini menjadi bagian dari organisasi tersebut. Artinya, kekuatan tempur dari kelompok bajak laut Buggy tidak bisa dianggap remeh. Nah, di sisi lain kita juga tidak bisa melupakan perkataan sang mantan Admiral Aoki Guzan pada manga One Piece chapter 699. Ketika itu, Guzan mengatakan kepada Smoker bahwa roda pemerintah dunia akan berputar di luar kendali dan kemungkinan besar itu akan terjadi setelah pertempuran besar di Onigashima berakhir. Dan hal ini pun seolah-olah dipertegas oleh perkataan salah satu Yonko yaitu Akagami no Seng pada manga One Piece chapter 1055 yang mengatakan kepada Admiral Ryukugyu, apakah era baru sebegitu mengerikannya buat kalian? Dan saat ini tentunya kalian semua para fan One Piece pastinya sudah tahu bagaimana kekacauan di dunia One Piece. Mulai deklarasi perang yang dilakukan oleh pihak Revolutionary Army kepada pihak pemerintah dunia dan adanya kemungkinan pertempuran antara pemburu bounty dengan pihak angkatan laut. Bahkan pada manga One Piece chapter 1054,
Sakazuki Akainu pernah mengatakan, "Aku menjadi Fleet Admiral di era yang kacau." Ditambah lagi para Gorosei juga menilai 3 kekuatan keseimbangan dalam cerita One Piece tidak bisa dipertahankan lagi untuk selamanya dan akan ada sebuah pembersihan secara besar-besaran. Dari sini sudah sangat jelas dunia One Piece benar-benar sudah berada di ambang perang besar. Sebuah perang yang akan melibatkan seluruh negara dan seluruh pihak yang ada dalam cerita One Piece. Itu artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah dunia harus menghadapinya. Nah, ketika perang besar terjadi, disitulah ada pihak-pihak tertentu yang akan saling memanfaatkan perang tersebut demi mencapai tujuannya. Dan jangan pernah lupakan salah satu kaisar lautan yaitu Kurohige yang juga telah memutuskan untuk melakukan sebuah pergerakan. Lalu pergerakan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kurohige terhadap perang besar yang akan terjadi? Tentu saja dia akan memiliki sebuah perencanaan yang sangat matang sebelum dia melakukan sebuah pergerakan, seperti halnya ketika dia merebut posisi Yonko Shirohige. Lalu Akagami no Sen yang memutuskan untuk tidak bertemu dengan Luffy dan memilih untuk mendapatkan harta karun One Piece serta mengurus Bartolomeo. Di sisi lain, bagi si badut yang sedang disibukkan dengan perburuan angkatan laut dan Monkey D. Luffy yang saat ini sedang mencari satu Rod Poneglyph lagi demi menemukan Pulau Locktail dan harta karun One Piece. Perlu diingat juga perkataan Trafalgar Law kepada Luffy pada manga One Piece chapter 1057. Meskipun mereka pernah menjadi aliansi dan bekerja sama untuk mengalahkan 2 Yonko, tetapi setelah mereka keluar dari negeri Wano, maka mereka akan menjadi musuh. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika mereka akan saling bunuh satu sama lain demi mencapai tujuan dari masing-masing kelompok bajak lautnya. Dengan kata lain, cepat atau lambat semua bajak laut akan saling memperebutkan harta karun One Piece dan terbawa dalam sebuah gelombang arus pertempuran besar yang bernama Perang Tahta. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam Perang Tahta ini? Entahlah, tetapi yang jelas setiap Yonko ingin menjadi penguasa tunggal di lautan dengan cara menghancurkan Yonko lainnya. Begitupun dengan pemerintah dunia yang tidak mau kehilangan kekuasaannya saat ini dan tidak peduli dengan cara apapun mereka untuk menjadi penguasa tunggal di lautan, karena dalam sebuah pertempuran tidak ada yang namanya curang. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai perang besar yang akan terjadi di akhir cerita One Piece. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.